warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada malam kali ini saya Fajar bersama si Aldi ingin membawakan sebuah kisah horor. Ini tentang apa nih ceritanya? Ini cerita horor tentang sepasang keluarga yang baru pindah ke rumah baru lah gitu. Sebenarnya bukan pindah ke rumah baru ya. Dia ini ceritanya suaminya itu abdi negara. Jadi pindah dinas lah gitu. Jadi otomatis sang istri ikut untuk pindah rumah gitu lah. Dan ini dia pindahnya ke daerah Kalimantan. Ya. Tanah Borneo lah bilang. Oke, bagi kalian semua yang penasaran dengan kisah selanjutnya, pantengin terus channel Jejak. Mulai jalan langsung ya. Jadi cerita ini tuh datang dari sepasang suami istri yang pindah ke rumah baru. Lebih tepatnya itu pindah ke rumah baru dinas ya. Karena sang suami itu adalah abdi negara, jadi dia dipindah tugaskan ke daerah Kalimantan sana. Jauh juga ya? Jauh juga. Masih yang namanya Kalimantan masih pekat sama istri gitu kan. Sama hutan-hutan gitu. Jadi mereka ini memang pindahnya itu pas pula letak perumahannya ini di Khusus Hati. Ya, kan rumah Khusus Hati ini gimana gitu kan, misi-misinya pasti ada gitu kan. Aja setelah mereka pindah ke sana itu sang istri itu pertama awalnya ragu-ragu karena dia tahu mitosnya Khusus Hati itu gimana gitu kan. Tapi karena sang suami ini nggak percaya hal begituan, akhirnya dibilang nggak apa-apa kita jalanin aja dulu gitu kan. Setelah mereka barang-barangnya pindah semua, mereka udah siap menata-nata, sang suami pun pergi untuk berdinas gitu. Ya biasalah ya, namanya abdi negara pasti ninggalin istrinya gitu Sampai kan. PNS ya? Ya, ninggalin istrinya sendirian. Jadi setelah belum nyampe sehari ditinggalin sang suami, kejanggalan-kejanggalan itu mulai terjadi, Pak. Penampakan yang ada itu nggak cuma satu jenis gitu, banyak gitu. Jadi penampakan pertama itu dia nampak sosok kuntilanak di atas lemari, di lemari kamarnya. Baru satu hari udah ada Ya. gangguan ya? Ya, baru satu hari di situ. Jadi ceritanya itu pas malam sang istri ini lagi tidur, itu dengar suara kayak suara tikus gitu dari atas loteng. Akhirnya sang istri itu kebangun terus keluar, Pak. Keluar. Pas suara itu dicari-cari, suara itu nggak ada. Akhirnya dia tuh ke kamar mandi gitu kan, cuci muka mau sholat malam lah gitu. Sebelum itu sempat matiin lampu depan karena itu udah mau 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 ke subuh gitu lah, sekitar kita jam 3 subuh gitu lah kan. Maksudnya itu biar takutnya pas dia ketiduran dia mana-mana aja gitu listriknya kan. Setelah dia matiin lampu itu dia masuk ke kamar, Wak. Dia masuk ke kamar. Itu suaminya belum pulang? Enggak, suaminya belum pulang. Itu suaminya tuh pulang sekitar seminggu sekali, Wak. Oh, seminggu sekali? Lama juga ya? Lama juga. Itu gitu. Jadi setelah dia masuk kamar, Wak. Jadi posisinya dia mau sholat itu pas di depan dia semua sholat itu ada lemarinya, Wak. Nah, lemarinya. Jadi ketika pas dia lagi sholat, pas dari keadaan rukuk mau ke berdiri lagi ya, dia langsung lihat, Wak, sosok kuntilanak dia itu lagi goyang-goyang kaki. Dia itu terkejut, Wak, sampai pingsan. Terus kebangunnya pas udah pagi. Kebangunnya di pagi? Nah, kebangunnya udah pagi. Jadi karena kejadian itu tuh dia takut gitu buat di rumah sendiri, Wak. Untungnya di deretan dia itu masih adalah orang-orang istri-istri yang abdi negara lain gitu kan. Akhirnya dia nyari suasana baru gitu kan, cari tetangga-tetangga. Setelah itu ya singkat-singkat cerita dia udah lumayan lama di luar gitu kan. Akhirnya dia pulang lah itu. Dia pulang itu di kisaran jam-jam 3 sorean gitu lah, Wak. Jadi dia mutusin buat mandi gitu kan, buat masak untuk dirinya sendiri gitu kan. Setelah tibalah waktu maghrib, Pak. Jadi pas tibanya waktu maghrib, dia ini mau ngidupin lampu depan. Cuman posisi pintu ini pintu nih. Iya. Ini jendela ada 3. Jadi pas dia mau ke depan, dia nengok ada sosok anak kecil yang nengok ke dalam kayak gini.
Oh, ada anak kecil ngintip. dari luar tapi Wak. Oh, dari luar. Dari luar gitu. Jadi posisinya jendela dia ini ada pagar besinya, cuman nggak ada ordennya gitu karena belum sempat dipasang gitu kan. Nah, terus pas dia ngeliat itu dikiranya kan anak tetangga gitu kan. Nah, jadi dia ya berbaik hati gitu kan, manggil tuh, halo gini kan, kenapa kamu masuk ya gitu, kamu mainnya gitu. Karena mungkin dipikirnya tadi pas dia ke rumah tetangganya itu anaknya dia gitu. Emang dia nggak terlalu spesifikasi mukanya gimana lah gitu kan, tapi dia nengok anak kecil itu, akhirnya dibuka lah pintunya tuh Wak. Pas dia buka pintunya, terus anak kecil itu nggak ada, Hilang. hilang gitu aja. Itu pas memang azan maghrib kok kata dia. Jadi eh, setelah kejadian itu dia itu makin parno, makin takut di rumah itu sendiri karena baru sehari kan. Akhirnya dia itu nelpon lah suaminya gitu kan, sayang gitu kan, aku takut di rumah sendiri, tolong aku pulang gitu kan. Dia nggak ngomong nih soal kejadian dia belum, ya karena suaminya juga baru berangkat, ya gimana mau pulang gitu kan, ya tahan-tahan dulu lah. Untungnya 2 hari 3 hari kemudian kejadian itu nggak ada Pak. Nggak ada. Aman-aman aja, iya aman-aman aja. Terus tibalah suami pulang gitu kan, dia ceritalah akhirnya penampakan itu anak dan sosok anak kecil itu Pak. Nah, terus sang suami ini percaya nggak percaya tapi ngeliat istrinya yang takut itu, ya udah gitu, nanti aku cariin asisten rumah tangga gitu kan buat nemenin dia di rumah gitu, sebut aja lah namanya Biasi. Akhirnya setelah sang suami ini pergi, Biasi ini pun datang lah. Tepat di hari pagi si suami pergi, siang itu Biasi datang. Akhirnya Biasi ini udah lumayan tua lah Pak, umur-umur sekitar 60-an gitu, udah bongkok gitu kan, tapi ya masih sehat bugar gitu lah, masih bisa kerja gitu kan. Ya sang istri pun nggak mau ngasih sini kerjaan yang terlalu berat gitu, jadi ya kerja-kerja santai aja, cuman buat nemenin dia di rumah aja gitu kan. Nah, singkat ceritanya Biasi udah beres-beres segala macam, masuklah waktu di mana waktu ini mau isya. Nah, posisinya di belakang rumahnya jadi hutan semua Wan. Hutan semua, jadi satu blok deret rumah dia itu ada sekitar 4 atau 5 rumah, risih semua. Semua terus di belakangnya itu hutan Wak. Jadi posisi depan-depanan dia masih ada orang gitu kan, cuman kalau di belakangnya dia udah hutan gitu. Nah jadi ceritanya pas dia itu udah selesai isya, dia itu pengen ngambil kayu itulah di belakang itu. Jadi dia ini pengen buat apa namanya, ikan bakar, tapi pakai kayu bakar gitu, jadi dibakar walaupun dia ada kompor gas, tapi kata Bias itu lebih enak kalau dibakar pakai kayu gitu kan. Nah akhirnya dia ngambil ke belakang rumah sama Biasi berdua, karena takut nih posisi di belakang gelap hutan itu Pak. Jadi di belakang rumah ini memang ada tumpukan-tumpukan kayu gitu, bekas pembangunan rumah inilah mungkin gitu kan, memang taruhnya di situ semua. Akhirnya diambil yang kecil-kecil gitu kan. Pas dia tuh ngambil untuk kedua kalinya Pak, ada bunyi langkah gitu, tapi langkah ini berat Pak, tidak seperti langkah pocong yang kita tahu, tapi langkahnya benar-benar berat ya. Oh, kayak loncat-loncat gitu ya? Bukan loncat Wak, tapi memang langkah itu berat. Oh. Nah, jadi otomatis orang dua ini, Biasi dan sang istri ini takut Wak, kedengaran kayak gitu. Akhirnya mereka mundur tuh agak beberapa langkah gitu kan. Akhirnya mereka tuh cari-cari sumber suara ini dari mana gitu kan. Ya. Karena takutnya orang maling juga atau gimana kan. Akhirnya Biasi ini ngeliat Wak, sosok genderuwo lagi manjat di pohon. Genderuwo? Iya, lagi manjat di pohon. Itu besar, sosok yang dilihat Biasi ini besar, mungkin kira-kira tingginya 3 meter Wak. 3 meter. Jadi sosok ini tuh yang diperawatin sama Biasi ini lebih ke seperti monyet ya yang pernah kita lihat kayak Kirua gitu. Nah cuman si Kirua ini kan lebih bagus lagi kan dia, yang si Genderuwo ini mirip sama Genderuwo biasanya, cuman tingginya itu 3 meter gitu. Akhirnya karena kejadian itu mereka tuh takut Wak, larilah mereka ke dalam rumah. Jadi kunci pintu belakang rumah, nggak jadi tuh bakar ikan Wak. Pokoknya jadi gara-gara suara nggak jadi ya, nggak jadi gimana itu, nggak jadi buat bakar ikan itu. Nah, akhirnya mereka itu masak goreng-gorengan itulah, terus sang istri ini tidur, Biasi juga tidur. Jadi posisi kamarnya Biasi ini ada di dapur Wak. Nah kamar istrinya ada di depan, ada 3 kamar mereka ini, kamar istri, kamar yang satu lagi itu jadi gudang, sama kamarnya Biasi di belakang di dapur. Jadi dapur ini posisinya sama kamar mandi juga Wak. Jadi kamar mandi dan kamarnya Biasi ini ada hadapan, dapurnya di sini gitu. Nah terus singkat ceritanya, setelah orang ini tidur semua, Biasi itu kebangun Wak, sekitar jam 1. Ya karena kedengaran suara bunyi tikus
yang lagi berisik di dapur, karena dia ingat dia belum nyuci piring, Pak. Ya wajar lah, namanya belum nyuci piring, tikus pun masuk gitu kan. Setelah dia keluar dari kamarnya, dia tengok gitu kan, tikus itu ada, Pak. Diusir lah sama dia kan, tikus itu lari, akhirnya dicuci piring tengah malam, Pak. Yang kita tahu, kalau misalnya kita tuh ada barang-barang kotor atau apa, itu diselesaikan sebelum maghrib gitu kan, kayak nyuci piring, sampah, segala macam yang kotor-kotor itu diselesaikan sebelum maghrib gitu kan. Jadi pas malam itu bias itu terpaksa lah nyuci gitu kan, biar nggak ada tikus itu kan, nyuci itu. Jadi pas lagi gerasa gosok tiba-tiba air keran di dalam kamar mandi hidup, Pak. hidup sendiri. Jadi lumayan deras di sana tuh kalau ada malam itu kan, gitu. Setelah bias itu ke dalam gitu kan, entah dia feelingnya tuh mungkin istrinya ini kebangun buat ke kamar mandi gitu kan, tapi kok nggak ada bunyi tutup pintu gitu, pintu pun terbuka gitu kan. Jadi pas bias itu nengok ke dalam, Wak, aku tahu ada satu kuntilanak, duduk tibanya, saya percakin air pakai kakinya, dan kuntilanak ini ketawa ngeliat bias ini ditemuin keadaan pingsan pas pagi hari sama sang istri. Jadi sang istri ini lihat kan bias ini pingsan kan, takut dong gitu kan, namanya udah tua kan, penyakit tua gitu. Terus dibangun, biasi kenapa gitu kan, kenapa tidur di sini? Baru bias itu ngomong, gini Bu, gitu kan, tadi malam saya lihat kuntilanak duduk di bak mandi lagi mercak-mercakin air gitu. Jadi udah dalam satu rumah ini udah 2 orang nih kena teror kan. Akhirnya bias ini ya karena udah tua ya dia tuh bodo amat lah sebenarnya sama yang kayak itu tetap ngurusin kerjanya, Wak, walaupun sebenarnya dia takut gitu kan. Seiring berjalannya waktu, teror itu pun makin lama makin seram, Wak, makin ngeri-ngeri aja gitu kan. Nah teror ini tuh berjalan terus, Wak. Yang bias nampak anak kecil itu juga gitu kan, terus sang istri nampak kuntilanak lagi gitu kan. Dan yang lebih parahnya, ceritanya itu ini sehari sebelum sang suami itu pulang, sehari sebelum sang suami pulang, itu tepatnya di jam 5 sore mau maghrib juga, sebelum maghrib. Jadi identiknya sang suami ini udah di ngerti sama istri kalau lagi ngetok pintu itu gimana, kayak ngetok, assalamualaikum saya gitu. Aku identiknya suami istri itu udah tahu gitu kan. Jadi pas hari itu sang istri ini dengar ketukan dari luar rumah gitu kan, biar lagi masak gitu kan buat makan malam mereka. Jadi sang istri itu nengok lah keluar gitu kan, dia nengok ada suaminya di luar tapi nggak bawa apa-apa. Biasanya tuh pulang bawa tas koper gitu kan, bawa baju lah, kerja lagi. Ya peralatan kerjanya lah gitu kan, baju segala macam gitu kan, Wak. Nah dia tuh heran loh, tatapannya suami kosong gitu tapi sambil ngetuk pintu. Dia tuh kayak kurang yakin gitu. Nah pas dia membuka pintu, Biasi manggil dari belakang, Bu, bapak nelpon kayak gitu. Itu suaminya yang nelpon. Jadi suami saya nelpon gitu. Jadi yang depan siapa? Jadi yang lagi masih ada sosok tersebut tuh, masih ada di depan yang mirip sama suaminya itu. Jadi diangkatlah telepon itu. Halo, ayah di mana? Kata gitu kan. Ayah masih di kerjaan, Bun, kata gitu kan. Mungkin 2 hari lagi ayah pulang, mungkin agak terlambat pulangnya. Tapi aku ngeliat ayah di depan rumah. Gimana? Kata si bapak ini kan. Gimana? Iya, aku ngeliat ayah di depan rumah. Jangan buka pintu, kata gitu kan. Jangan buka pintu, aku balik besok, kata gitu kan. Oh iya gitu kan. Pas dia nutup jendela itu, ditaruh apinya, buka lagi jendela, nggak ada lagi. Akhirnya sang istri masih bener nggak sih yang di depan itu memang suami. Pas dibuka nggak ada siapa-siapa memang, kosong. Nggak gangguan aja. Terornya makin ngeri kan. Jadi karena kejadian ini tuh sang suami kan pulang nih, pulang sang suami itu besok. Nggak jadi dia itu nambah 2 hari gitu kan. Jadi dalam dipercepat pulang sang suami. Akhirnya malam pas suami itu pulang, mereka tuh cerita, Wak, sama Biasi juga. Terus dia nanya gitu kan,
sebenarnya apa sih yang terjadi di rumah ini gitu kan. Terus sang istri itu cerita rentetan kejadian-kejadian horor yang dialami sang istri. Terus sang biasi juga, ternyata biasi dan dia ini dan sang istri itu sama-sama ngalamin nampaknya sosok bapak itu. Ternyata biasi ini udah pernah nampak sosok bapak itu, pengganti si bapak yang nyamain si bapak. Terus kuntilanak juga udah pernah, anak kecil udah pernah, genderuwo juga udah pernah. Genderuwo itu yang sama-sama di belakang itu. Jadi sang bapak ini ngomong, biasi masih mau di sini gitu kan, masih mau sama kami gini. Biasi bilang ya nggak apa-apa pak gitu, saya mah kalau kerja ya kerja aja, kalau masalah yang lain udah biarin aja gitu kan, yang penting si ibu aman gitu kan. Nah karena sang bapak ini juga khawatir dengan kementalan istrinya dia, nah, akhirnya bapak ini nyari solusi buat pindah rumah gitu kan. Nah satu hari sebelum mereka pindah rumah dan bapak itu di rumah pak, kejadian yang paling horor terjadi lagi. Jadi tepat itu jam 9 malam sang bapak ini duduk di luar pak, sambil ngopi gitu kan, rokok lah dia di depan gitu. Lagi ngerokok santai, datanglah tukang sate pak, tukang sate. Jadi lagi ngedorong gerobaknya gitu kan. Ini masalahnya pak yang aneh, nggak pernah ada sejarahnya ada tukang-tukang bakso, tukang sate, tukang putu segala macam dagangan itu masuk malam-malam ke situ pak. Nah jadi malam itu ada tukang sate yang masuk. Nah setelah sang tukang sate itu datang lewat depan rumah dia, akhirnya bapak ini pengen beli sate gitu pak. Jadi pak gitu kan, saya mau beli gitu. Oh iya, gitu aja tuh bapak itu. Jadi bapak ini ngambil uang ke dalam gitu kan, akhirnya mesen lah pak pakai sate ayam ya, buah kacang gitu. Ya pak gitu kan. Wajah si bapak yang penjual sate ini diceritain sama sang bapak ini, dia itu pucat pasi gitu, kayak ya orang sakit gitu lah pak. Tapi kerjanya ya aman-aman aja gitu kan. Jadi dibuat sate gitu kan, ada daging ayam, buah kacang segala macam. Dia mesennya 3, buat biasi, buat istrinya sama buat dia gitu kan, karena biasi sama istrinya tuh lagi nonton di dalam. Akhirnya jadilah di sate pak, bayar, dapat kembalian, masuk ke dalam kan, bungkus nih ditaruh di depan meja. Nah ini bun gitu kan, makan sate dulu. Oh ya pak, kata biasi ke belakang dong, ngambil piring sama ngambil sendok. Dah taruh piring, taruh sendok, ambil air minum, taruh di depan. Dah ketika bungkus sate itu dibuka pak, belatung daging ayam udah belatung. Itu dan mereka nyadar itu waktu udah dimakan atau enggak, pas lagi dibuka bungkusnya, pas baru dibuka bungkusnya setelah pembelian itu. Dan itu kondisinya basi. Padahal bapak itu pas beli kuahnya itu masih hangat pak, masih berasa itu, dan satenya juga baru dibakar gitu. Jadi orangnya heran gitu kan. Jadi bapak itu mutusin buat keluar pak, minta ganti lah gitu kan. Ngomong, ternyata pas ditengok jalan itu padahal nggak jauh pak, ibaratnya nggak baru nyampe 5 menit lah bapak itu masuk ke dalam dan buka-buka segala macam. Udah nggak ada lagi bapak yang jualan sate itu, hilang. Nah udah itu mereka positif thinkingnya mungkin ya memang jualannya lagi nggak rezeki mereka lah gitu kan, nggak rezekinya buat makan gitu kan. Jadi mereka makan yang masakan di rumah aja lah. Terus besoknya sang istri ini mau nyuci. Terus celana yang bapak tadi malam dipakai itu kan ada uang kembalian, dan lupa tahu isinya apa. Itu daun, berubah jadi daun. Celana yang bapak itu pakai tadi malam buat beli sate, karena kembaliannya dikasih, jadi masuk di dalam celana. Pas dia mau ini, itu daun itu nggak sedikit ya, daun itu banyak kali ya. Nah setelah kejadian ini, jadi bapak ini mutusin bener-bener buat pindah dari rumah itu. Akhirnya mereka pindahan, terus biasa juga ikut ya. Mereka pindahan itu nggak di rumah dinas lagi, jadi mereka tuh ngekos di rumah lain gitu. Nah, di rumah yang lebih aman. Setelah mereka pindah ke rumah itu, mereka ini jauh lebih aman lah. Itu nggak ada cerita orang lagi dan segala macam. Itu ceritanya. Oke teman-teman, mungkin sekian aja lah cerita dari Kang Aldi ya. Mungkin
teman-teman mau menambahkan tanggapan-tanggapannya bisa langsung kirim di kolom Kolom komentar. komentar.